Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama nggak jemput ibu negara. Minggu, Assalamualaikum tanggal warahmatullahi 21 April wabarakatuh. tahun 2024. Volume Untuk persyaratan 1, notifikasi bab dari 3108. Inilah Berburu salah satu angsa persyaratan sepanjang hari. penting Memanggil angsa untuk mematuk matanya. jam tayang yang Bab 60.000. 7816 sampai bab 7820. Chen Yufei telah memotong video pengawasan dan sedang menunggu kabar baik tentang Zhang Ermao. Dia menonton video itu beberapa kali, dan semakin banyak dia menontonnya, semakin dia mengagumi orang di video itu yang sangat tajam dalam mengidentifikasi yang palsu. Dia merasa bahwa penampilannya benar-benar luar biasa dan dia adalah seorang master yang lengkap, detailnya dijelaskan dengan jelas dan logis. Tidak bisa disalahkan sama sekali. Mendengar Zhang Ermao mengatakan bahwa Zhou Liangyun benar-benar telah meninju Buddha perunggu, dia sangat gembira. Semula semuanya sudah siap kecuali angin timur. Namun kini angin timur telah datang. Jadi, dia segera memanggil semua rekannya yang dapat dipercaya di depannya dan berkata kepada mereka dengan semangat, "Saudara-saudara, cepat sebarkan berita ini. Zhou Liangyun buta. Dia menghabiskan 300.000 untuk membeli Buddha perunggu Suande Nian palsu. Tidak tahu apa yang terjadi di sini." Mereka baru saja mendengar Chen Yufei berkata bahwa seseorang datang untuk menjual Buddha perunggu palsu. Tetapi dia mengetahuinya dan mengusirnya. Sekarang mereka mendengar bahwa Zhou Liangyun membeli Buddha perunggu palsu. Jadi seseorang bertanya, "Manajer, Zhou Liangyun seharusnya tidak membeli Buddha perunggu yang baru saja digunakan orang untuk menipu Anda, kan?" Chen Yufei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar, dia membelinya seharga 300.000. Meskipun jalan antik kita menjualnya setiap hari, semua orang pernah tertipu. Tapi ada kalanya tidak ada orang yang tertipu sedemikian besarnya, kan?" Itu, seorang pria berkata sambil tersenyum. Bisnis barang antik sulit untuk dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Dan saya tidak bersedia mengeluarkan uang untuk mengambil yang hilang. Ya. Dulu dikatakan bahwa suatu barang bisa dijual seharga 10 juta yuan, dan Anda mungkin bisa menipu seseorang agar membayar 1,8 juta yuan. Sekarang kebanyakan orang berharap untuk membeli sesuatu yang bernilai puluhan juta seharga 180 yuan. Kehidupan pembohong itu tidak mudah. Setelah itu, pria itu berkata dengan ragu, "Berdasarkan kesan saya terhadap Zhou Liangyun, dia seharusnya bukankah sebodoh itu, kan? 300.000. Dia tertipu dalam waktu sesingkat itu." Chen Yufei berkata sambil tersenyum, "Oh, ini yang sering dikatakan orang tentang berburu angsa sepanjang hari, dan memanggil angsa untuk mematuk mata mereka." Zhou Liangyun baru saja kembali ke jalan antik Jinling, dan dia pasti berpikir untuk segera menutup kesepakatan dan mengambil kesepakatan besar di jalan antik. Jika Anda berpikir begitu, Anda akan mudah tertipu.
Seorang pelayan bertanya sambil tersenyum licik. Manajer, mungkinkah Anda meminta seseorang melakukan ini? Chen Yufei berkata dengan cepat. Hei, saya memperingatkan Anda untuk tidak berbicara omong kosong. Meskipun saya benar-benar ingin dia mengerti. Keluar. Saya belum memikirkan solusinya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia memukul matanya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera meminta maaf. Ya, saya hanya berbicara omong kosong. Jangan ambil hati. Para pedagang di Antique Street telah membentuk jaringan intelijen gosip yang rumit melalui grup WeChat yang tak terhitung jumlahnya. Pertama-tama, setiap toko memiliki grup WeChat sendiri. Dari manajer hingga staf kebersihan, setiap orang pada dasarnya ada dalam grup ini, yang memfasilitasi pengaturan kerja dan transmisi informasi. Manajer dan personel bisnis, manajer dan personel keuangan juga memiliki kelompok kecilnya sendiri. Ada juga sekelompok besar karyawan di seluruh jalan antik, dengan setidaknya beberapa ratus orang mengobrol dan bergosip di dalamnya. Para bos di jalan memiliki grup khusus tempat mereka sering bertukar informasi. Mereka semua adalah pegawai kelas pekerja. Di tempat seperti ini, selama ada gosip yang keluar, sekelompok orang akan segera meneruskannya ke sekelompok-kelompok, dan berita akan menyebar secepat kecepatan cahaya. Jadi, di bawah pengawasan sekelompok orang yang bijaksana, hanya beberapa menit kemudian, jalan antik ini, yang mulai beristirahat di malam hari, tiba-tiba mulai mendidih. Seorang pengusaha ditipu sebesar 300.000 yuan. Bosnya tetaplah Zhou Liangyun, manajer umum Ji Qingtang. Beberapa orang diam-diam berpikir, kapan Zhou Liangyun kembali? Yang lain mengira itu hanya lelucon. Lagi pula, seseorang yang pernah menjadi manajer umum Ji Qingtang juga bisa mendapatkan perhatian. Lelucon yang luar biasa. Banyak orang menghela nafas. Zhou Liangyun membuang 300.000 yuan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di jalan antik di masa depan? Selain itu, jalan antik sudah lama tidak melihat transaksi palsu dalam jumlah besar. Grup WeChat, pedagang dan juru tulis dari semua lapisan masyarakat dan para pedagang semua mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Zhou Liangyun bisa tertipu? Chen Yufei tidak segera merilis videonya saat ini, tetapi menemukan orang lain untuk menyebarkan berita tersebut dalam berbagai kelompok, mengklaim bahwa Zhou Liangyun membeli replika Xuande dari dinasti Ming. Saya pikir saya telah menemukan kebocoran besar pada patung Buddha perunggu, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya telah menginjak lubang besar. Segera setelah berita itu keluar, berbagai kelompok mulai mengejek Zhou Liangyun, merasa bahwa orang ini terlalu percaya. Seseorang berkata, Zhou Liangyun baru saja kembali ke jalan antik untuk membuka toko, dan dia ingin mengambil kebocoran jutaan dolar. Bagaimana mungkin?
Jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi, bukankah semua orang akan menjadi kaya? Apa-apa yang sedang kamu impikan? Bersambung